Wah kalau saya punya paradigma standar gak jadi masjid ini Pak. Kalau punya standar saya. Bendino digudo wong tok, heran aku. Bendino tamu mulai njaluk sangu. Bendino tamu mulai njaluk sangu. Bendino tamu Gus gak ada harta 5 juta Gus. Mboten gada Mas lho, mbangun kula nggih pun 4 juta mawon. Mas mboten gada, sama tingali nggih pun 3 juta mawon. Demi Allah ada Pak seperti itu. Tanya sama marbot-marbot itu. Nggih pun, napa terus benjing pun. Benjing tak golekno, hari nginep pagi-pagi pripun Gus, gada 3 juta. Kula mboten gada, nyo 500 ge tuku bensin mulya. Pulang Pak naik sepeda motor. Mungkin dapat berapa jam, mungkin biar istirahat. WA lagi, Gus 2,5 juta mawon. Sampai di rumah, Gus dia ngirim fotonya orang enggak tahu siapa di rumah sakit di foto. Gus niki keluarga kula mlebu rumah sakit 1 juta mawon. Kalau saya pakai akal standar tak blokir Pak. Tapi sampai sekarang belum tak blokir karena enggak merugikan saya, tak biarin aja. Nah, ini kan mental-mental benalu. Tiap hari saya ketemu orang seperti itu Pak. Gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi saya tahu Bunda, saya tahu orang ini benar-benar butuh atau enggak itu saya tahu. Karena ada orang walaupun sama bantu setahun, 2 tahun, 3 tahun, orang itu enggak akan selesai masalahnya. Tetap masalahnya begitu. Saya punya teman, istri saya tahu. Rumah saya kontrakkan, anak bayinya saya jamin susunya, kerjaan saya kasih. Dari rumah enggak layak saya pindah ke rumah layak. 5 tahun ikut saya bekerja, terjamin hidupnya, setelah itu terpisah saya ke Palu. Hampir 10 tahun gak ketemu. Ketemu lagi, pancet seperti itu gayanya. Curhat, minta, gak ada perubahan. Oh, berarti orang ini masalahnya bukan uang. Ini masalahnya mental. Saman kayak 1 miliar gak akan selesai ini masalah orang ini. Tetap masalah duit aja ini. Mentalnya Pak. Kalau sudah mental gak ada obatnya. Jadi kalau ada orang duit tok, kayak ono, 100 kayak ono, 200 kayak ono, 1 juta kayak ono, 10 juta kayak ono. Wis habis itu lama gak ketemu. Ketemu nanti 10 tahun, pasti seperti itu lagi orangnya. Karena saya dulu pernah di posisi itu, Bapak. Ya, nih Pak Ilyas semuanya saya pernah di posisi itu. 30-40 tahun yang lalu saya pernah punya sifat benalu seperti itu. Sambat tok nang wong. Akhirnya orang itu mungkin bosan sama saya, diblokir saya. Gak mau nemui saya. Astagfirullah, kok gini nasibku ini ya. Jadi sekarang saya kalau ada orang benalu-benalu itu, aku biar kau ngini aku. Gitu ya. Iya. Sama jangan ya, jangan jadi benalu. Punya prinsip, ya, punya kekuatan. Gitu ya. Jadi monggo, penuhi jiwamu dengan Al-Quran, penuhi jiwamu dengan sholat tepat waktu, Al-Quran berprinsip, maka tidak lama lagi insya Allah sama akan naik nanti derajatnya gitu. Alhamdulillah, sampun.